Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang jamur Trichoderma sp sebagai agen pengendali hayati atau APH. Sebelumnya perkenalkan, nama anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Rian Abiyu Hartono, NPM 05, Olvi Maulidia Plituan Putri NPM 15, Anggun Dewayani NPM 21, Anjar Arifa NPM 26, Amanda Dea Restina NPM 33, dan Adinda Rahmawati NPM 39. Jamur Trichoderma sp dikenal sebagai jamur agensia pengendali hayati yang memiliki kisaran inang luas. Patogen yang mampu dikendalikan oleh jamur ini antara lain Rhizoctonia sotani, Fusarium oxyporum, Candida albicans, Armillaria melea, dan Vitium apanidermatum. Klasifikasi Trichoderma sp bisa dilihat pada slide berikut. Memiliki kingdom fungi, divisi Amastigomycota, subdivisi Deuteromycotina, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Trichoderma, dan spesiesnya Trichoderma spp. Ya, materi pertama mengenai karakteristik dan mekanisme jamur Trichoderma. Yang pertama, karakteristik dari jamur Trichoderma. Menyukai tanah yang agak lembab. Jamur Trichoderma menyukai tanah yang agak lembab dan pada tanah kering, populasi jamur Trichoderma akan menurun. Kedua, menyukai tanah yang asam. Tetapi jamur Trichoderma ini masih bisa hidup pada pH antara 2-8. Jamur Trichoderma peka terhadap pengaruh sinar atau cahaya langsung. Ketiga, dapat tumbuh pada suhu 7-41 derajat Celcius. Pada kultur dapat tumbuh cepat pada suhu 25-30 derajat Celcius. Perbedaan suhu mempengaruhi produksi beberapa enzim seperti silanase. Keempat, biasanya tumbuh pada tumpukan bahan organik. Bahan organik di sini seperti tongkol jagung dan tumpukan jerami. Pada tumpukan bahan organik, jamur Trichoderma ini akan berwarna hijau lumut. Dan yang terakhir, ciri-ciri mikroskopis dari jamur Trichoderma adalah hifa bersepta dan berwarna terang, conidiophore berwarna terang, tegak lurus, dan bercabang. Baik, selanjutnya ada yang namanya mekanisme APH Trichoderma sp, mekanisme antagonis atau mekanisme persaingan yang dilakukan Trichoderma sp dalam menghambat pertumbuhan patogen, antara lain yaitu kompetisi nutrisi dan ruang, di mana jika Trichoderma sp ini memenangkan kompetisi nutrisi ini, maka tidak akan memberikan ruang untuk patogen mendapatkan nutrisi sehingga pertumbuhannya terganggu. Selanjutnya ada terjadinya kontak langsung dan menghasilkan senyawa metabolit yang menghambat spropatogen, yang mana senyawa ini dapat membunuh patogen bahkan sejak dari sporanya. Selanjutnya ada yang namanya antibiosis untuk mematikan sel patogen dan sintesis toksik. Kemudian formulasi dan aplikasi agen pengendali hayati atau APH patogen pada tanaman. Bentuk formulasi berbahan aktif Trichoderma sp ada 3. Yang pertama, media F1 atau formulasi pelet dibuat dengan komposisi bahan terdiri dari daun katuk yang sudah dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, sampai daun bisa dipatahkan. Kemudian yang kedua, media F2 atau formulasi jagung dibuat dengan cara T. Harzianum diperbanyak dalam cawan Petri yang berisi media PDA dan dibiarkan pada media jagung dengan cara mencuci jagung pecah sebanyak 100 gram hingga bersih dan ditiriskan sampai kering. Yang ketiga, media F3 atau formulasi cair merupakan salah satu produk komersil yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah dengan komposisi yang terdiri dari ekstrak kentang, gula, air murni, biang Trichoderma dengan kandungan bahan aktif Trichoderma spp. Selanjutnya yaitu aplikasi agen pengendali hayati pada tanaman. Jadi setelah diformulasikan, Trichoderma sp tersebut akan diaplikasikan kepada tanaman. Untuk aplikasi yang pertama itu
mililiter. Dengan formulasi pelet diberikan dengan cara membenamkan pelet sebanyak 3 gram. Untuk peletnya sendiri ini kurang lebih 10 butir dengan kerapatan 107 conidia per mililiter ke dalam media tanam. Untuk kedalamannya ini sedalam 3 cm. Untuk formulasi yang kedua yaitu formulasi jagung. Itu caranya sama seperti aplikasi dari pelet, yaitu membenamkan jagung sebanyak 3 gram dengan kerapatan 107 conidia per mililiter ke dalam media tanam. Untuk aplikasi yang ketiga atau formulasi cair ini diberikan sebanyak 100 ml per tanaman. Jadi sesuai dengan anjuran produk yaitu 400 liter per hektar. Untuk kerapatannya sendiri ini sama 107 conidia per mililiter. Untuk pengaplikasian yang terakhir itu aplikasi yang F0 atau kontrol. Jadi tanpa menggunakan agen pengendali hayati yaitu Trichoderma sp. Nah, dalam aplikasi ini formulasi diberikan secara periodik dengan dosis yang sama. Untuk pemberiannya itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu 1 minggu sebelum inokulasi dari Fusarium oxysporum. Untuk pengaplikasian yang kedua itu setelah 1 minggu dari inokulasi Fusarium oxysporum. Kemudian, keberadaan dan keberlanjutan APH di lahan tanaman. Banyak jamur bersaing secara antagonis. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan alami mikroflora dalam tanah, flosfer atau lisosfer sehingga dapat dimanfaatkan agensi hayati. Jamur mikroparatisme berpotensi untuk terus dikembangkan sebagai biofungisida karena mampu mengendalikan struktur istirahat patogennya. Kemampuan jamur untuk berada di habitat tertentu seperti tanah ataupun di permukaan bagian tanaman sebagian ditentukan oleh hubungan interaksi dengan mikroorganisme lainnya. Contoh jamur yang bersifat antagonis yang dapat sebagai agen hayati adalah Trichoderma sp, Benelium spp, dan Glycocladium. Jamur-jamur tersebut dapat bersifat antagonis terhadap patogen tanaman, baik yang terdapat pada tanah. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang jamur Trichoderma sp sebagai APH. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.